Shalom saudara sekalian, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat berharga untuk kita pakai memberi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Ada kisah-kisah menarik seputar peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, tentang beberapa tokoh-tokoh Natal yang mengambil sebuah kesempatan dan mereka menggunakannya sebaik mungkin sehingga mereka ini menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa mereka? Yang pertama adalah Maria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria adalah seorang anak gadis yang sedang bertunangan atau memiliki seorang calon suami namanya Yusuf. Suatu kali Maria sedang berada di dalam rumahnya, dia didatangi oleh malaikat Gabriel yang disuruh oleh Tuhan menyampaikan sebuah pesan penting kepada Maria yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Maka ketika saat itu tiba, Maria begitu kaget. Dia didatangi oleh sesosok yang tidak pernah dia kenal, yang tidak pernah dia ketemu. Siapa dia? Malaikat Gabriel. Dan ketika malaikat Gabriel datang, malaikat Gabriel mengatakan satu pesan kepada Maria, yaitu dikatakan di dalam ayat 27 Lukas pasal 1 dikatakan, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jadi ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria, malaikat Gabriel berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini menunjukkan bahwa memang malaikat Gabriel ini adalah seorang suruhan Tuhan. Ini adalah upaya malaikat Gabriel untuk meyakinkan bahwa malaikat Gabriel ini datang karena disuruh oleh Tuhan. Dan kemudian di tengah-tengah keterkejutannya, Maria nampaknya ada rasa takut karena tidak pernah bertemu dengan sosok ini dan tidak pernah dia mendapatkan pesan seperti itu. Sehingga malaikat itu mengatakan seperti ini di ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Maria tentu secara manusia tadinya berpikir bahwa dia akan menikah dengan Yusuf, dan kemudian dari pernikahan mereka dia akan memiliki seorang anak. Tetapi malaikat Gabriel menegaskan bahwa bukan dari Yusuf, tetapi kuasa Roh Kudus menaungi dia,
dan kemudian dia akan mengandung, dan anak itu adalah kudus dan dia adalah anak Allah. Ini adalah pesan dari Tuhan kepada Maria, yang memilih Maria untuk melahirkan juru selamat. Tentu hal ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi Maria. Tetapi di tengah keadaan seperti ini, ketika ada pesan seperti ini, apakah mudah untuk Maria memakai atau mengatakan iya pada kesempatan ini? Panggilan Allah ini kepada Maria adalah panggilan mulia. Tetapi ingat Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa pesan ini mengandung resiko yang sangat besar. Tetapi kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Maria di dalam ayatnya yang ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia mengatakan, ya, aku ini adalah hamba Tuhan. Terserah Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah titik balik. Sebuah keputusan yang sangat-sangat tepat yang diambil. Sebuah kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Maria untuk menjadi alat Tuhan, melahirkan juru selamat di tengah-tengah dunia yang berdosa. Ketika dia mengambil sebuah keputusan itu, hidupnya tidak berjalan mulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia mendapatkan pesan dari Tuhan, dia mendapatkan panggilan khusus dari Tuhan, tentu hati Maria begitu senang dan begitu berbahagia. Tetapi ada tantangan berikutnya. Bagaimana dia menceritakannya kepada Yusuf, calon suaminya. Kemudian dia mendatangi Yusuf. Dan kemudian dia menceritakan segala sesuatu kepada Yusuf. Pertemuannya dengan malaikat Gabriel serta pesan yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus dan dia akan disebut Yesus, Kudus, anak Allah, bukan lahir daripada hubungan mereka dengan Yusuf dan Maria. Nah, ketika Maria menceritakan hal ini kepada Yusuf, kita mengetahui bahwa ternyata memang Yusuf tidak percaya kepada Maria. Memang secara laki-laki normal tidak mudah kita gampang percaya. Kita memakai logika. Belum pernah ada di dunia ini pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, orang tiba-tiba hamil katanya karena kuasa Allah, tanpa hubungan suami istri. Nah, baru kali ini terjadi. Maka ketika hal itu diberitahukan kepada Yusuf, maka Yusuf menolak untuk percaya. Inilah tantangan daripada sebuah keputusan daripada Maria yang menggunakan kesempatannya untuk melayani Tuhan, untuk melahirkan juru selamat ke dalam dunia ini. Kemudian yang kedua adalah Yusuf sendiri. Saudara, Yusuf adalah orang yang akhirnya menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk dia boleh bersama dengan Maria, mendampingi Maria dalam proses kehamilannya sampai kepada Maria bersalin, bahkan membesarkan Yesus di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Awalnya ketika Maria memberitahukan kepada Yusuf, Yusuf tidak percaya. Tetapi oleh kuasa Tuhan, karena Maria menggunakan kesempatan sebaik mungkin, maka Allah mengurus Yusuf. Tuhan Allah
mengutus malaikat datang kepada mimpi Yusuf, meyakinkan Yusuf bahwa benar Maria tidak mengada-ngada, tetapi Maria justru mengatakan apa yang sebenarnya kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf mengambil keputusan untuk mau tetap mendampingi Maria. Ini bukan keputusan yang gampang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ini adalah sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya dan dia mendampingi Maria dalam proses persalinan sampai kepada melahirkannya Tuhan Yesus. Itu sebabnya nama Yusuf, nama Maria terkenal sampai sepanjang abad sampai akhir zaman nantinya. Karena apa? Karena dia mengambil kesempatan, menggunakan waktu itu untuk mau terlibat dalam rencana Tuhan. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang menarik adalah juga tokoh Natal yang lain, yaitu orang Majus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus adalah ahli perbintangan. Mereka adalah orang-orang pintar pada zaman dahulu yang meneliti bulan, meneliti matahari, meneliti bintang-bintang. Suatu kali ketika mereka meneliti bintang atau bulan atau matahari, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang unik ada pada bintang yang sedang mereka teliti. Ketika mereka melihat bintang yang unik itu, bintang itu menceritakan sesuatu hal yang ajaib dan luar biasa. Dan Roh Kudus menuntun mereka kepada satu kesimpulan bahwa ada seorang raja yang lahir. Maka mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa menemukan raja yang lahir. Mereka menyiapkan persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Dan tentu mereka beritahukan itu kepada sanak saudara mereka bahwa ada raja yang lahir. Juru selamat yang lahir yang diceritakan di dalam bangsa Israel. Karena berita tentang Mesias pada zaman itu sudah menyebar di seluruh negara Israel, tetapi juga menyebar kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Nah, itu sebabnya Roh Kudus ketika meyakinkan mereka bahwa itu adalah raja bangsa Israel, maka mereka mau datang dengan segenap hati mereka. Mereka mau menggunakan waktu, kesempatan itu untuk bertemu raja yang lahir itu. Mereka datang jauh-jauh ke daerah Yerusalem. Dan ketika mereka sampai di sana, dikatakan di dalam Matius pasal 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka menggunakan waktu, menggunakan kesempatan itu untuk memberkati keluarga Yusuf, untuk datang kepada Raja yang kudus, Raja yang berkuasa, penebus kita dan juru selamat kita. Dan mereka memperoleh keselamatan yang luar biasa. Tetapi menarik, di tengah-tengah peristiwa itu ada orang-orang yang mengerti atau mengetahui firman Tuhan, tetapi mereka tidak menggunakan waktu atau kesempatan itu. Justru mereka mengabaikan, membuang kesempatan itu secara sia-sia. Siapa mereka? Mereka adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat.
Pada saat para majus datang dituntun oleh bintang itu ke Yerusalem, karena mereka tahu yang lahir itu adalah raja, mereka pergi ke daerah kerajaan, yaitu daerah Raja Herodes. Dan mereka bertanya kepada Raja Herodes, di mana dia raja yang baru dilahirkan itu? Wah, Herodes begitu kaget. Tidak ada anak yang baru lahir di kerajaan ini. Kira-kira seperti itu jawaban Herodes dan semua pegawainya. Kemudian Raja Herodes bertanya dengan seksama, dari mana kalian tahu ada seorang raja yang baru lahir? Saya melihat bintang, dan kemudian bintang itu menceritakan ada kuasa Tuhan mengatakan ini pasti ada raja yang baru lahir. Dan untuk memastikan hal itu, Raja Herodes memanggil imam-imam, memanggil ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan bertanya dengan seksama kepada mereka, di mana dikatakan oleh kitab suci Mesias atau Raja itu lahir. Dan mereka menyelidiki, mereka mengetahui Alkitab mengatakan bahwa Raja itu lahir di Bethlehem. Tetapi menarik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, datangkah mereka ke Bethlehem? Tidak. Mereka hanya memberitahukan. Mereka tidak menggunakan kesempatan. Jangan-jangan betul hari ini adalah penggemenapannya. Harusnya berpikir demikian, bukan? Tapi mereka tidak. Mereka mengabaikan. Mereka membuang kesempatan itu. Dan akhirnya yang berbahagia adalah orang Majus. Mereka tidak bertemu dengan juru selamat. Padahal mereka mengetahui firman Tuhan. Ini adalah kemalangan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat tersebut. Dan yang terakhir yang menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin adalah Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya dipakai sebagai sebuah kesempatan. Sangat singkat hidupnya, hanya 3,5 tahun. Tetapi dia mau dengan sepenuh hati taat sampai dia mati. Dan ketaatannya, kemaksimalan daripada dia menggunakan waktu, membuat terbuka pintu keselamatan bagi kita orang berdosa. Segenap cintanya dia tumpahkan, dia nyatakan selama dia hidup secara singkat 33,5 tahun. Tapi dia gunakan dengan penuh kasih. Akhirnya berdampak, banyak orang diubahkan dan menjadi orang-orang yang luar biasa dan diselamatkan. Puji Tuhan. Mari gunakan setiap kesempatan kita. Yang pertama untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.